Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini anak-anak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Bu. Ya, Ibu lihat semangat ya belajarnya hari ini. Ya, hari ini sebelum kita masuk ke materi ya, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga proses belajar mengajar kita diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, di sini siapa di antara anak-anak Ibu yang mau memimpin doanya? Apa Pak? Saya Bu. Tolong. Ya, Saya, Bu. saya Bu. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, alhamdulillah ya. Semoga proses belajar kita ini menjadi lancar ya. Baiklah, sebelum Ibu masuki ke dalam materi, kita menyanyikan dulu lagu P5-nya ya. Semuanya ikut nyanyi ya anak-anak Ibu. Oke, Bu. Oke, Bu. Ya, di video dia lagi ya. Beneran ini. Ada Tuhan Yang Esa dan langsung mulia. Kita perhatikan peta ke konsepnya ya. Hari ini kita memasuki materi yaitu tentang zakat ya. Sebelum kita masuki tentang zakat, harus kita tahu dulu itu apa pengertian dari zakat. Coba diperhatikan ke layar anak-anak Ibu. Yang pertama yaitu zakat. Satu pengertian zakat. Zakat berasal dari kata zakat yuzaki tasqiyah. Menurut bahasa yang berarti bersih, suci, subur, dan berkembang. Sedangkan menurut istilah, mengeluarkan sebagian harta tertentu diberikan kepada golongan tertentu dengan beberapa syarat. Di antara anak-anak Ibu, pernah nggak kalian mendengar ataupun melihat orang yang membagikan zakat? Pernah, Bu. Waktu Biasanya kapan kita mendengar ataupun melihat orang membagikan zakat? Waktu bulan puasa, Bu. Ada bulan Ramadan, Bu. Hari raya, Bu. Ya, bagus. Ada bulan Itu semua anak-anak Ibu ya. Ramadan. Kemudian kita lanjut. Zakat yaitu terbagi menjadi dua ya. Yang pertama ada zakat fitrah. Yang kedua zakat mal. Zakat fitrah yaitu yang dikeluarkan pada saat bulan Ramadan ya. Sedangkan zakat mal itu adalah zakat harta yang dikenakan atas segala jenis harta, uang, emas dan lain-lain, cukup dengan syarat-syaratnya ya. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat. Rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Quran surat Al-Baqarah ayat 34.
Kemudian kita lanjut, yaitu orang yang berhak menerima zakat disebut dengan mustahik. Sementara yang mengeluarkan zakat disebut dengan muzaki. Coba diperhatikan anak-anak ibu, di bawah ini ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Di antaranya adalah, coba siapa yang bisa menyebutkan? Saya Bu, Boleh silahkan. orang miskin Bu. Ya, orang miskin. Yang kedua, Orang fakir. Amil. ya pinter ya anak-anak ibu semua. Liqat dan karim. Ya, garim ya, yaitu orang yang terlilit hutang ya. Yang pertama ibu ingin menjelaskan, yaitu yang pertama fakir. Fakir itu adalah orang yang tidak mempunyai penghasilan ya. Yang kedua miskin, yaitu orang yang mempunyai harta atau penghasilan. Yang ketiga amil, yaitu panitia atau pengurus zakat. Yang keempat mu'alaf, yaitu orang yang baru memeluk agama Islam. Yang kelima riqat, yaitu hamba sahaya yang telah dijanjikan dimerdekakan oleh tuannya. Yang keenam, garim, yaitu orang yang terlilit hutang. 7, fisabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. 8, ibnu sabil atau musafir, yaitu orang yang dalam perjalanan ya. Itulah orang-orang yang berhak menerima zakat. Kalau misalnya anak-anak ibu melihat di sekeliling kita ya, ada misalnya orang kaya, orang berada, apakah dia boleh menerima zakat? Ya. Ya, bagus. Berarti anak ibu sudah bisa membedakan yang mana orang yang berhak menerima zakat dan yang tidak berhak menerima zakat ya. Kemudian kita lanjut ya. Nah, yang ketiga yaitu manfaat zakat fitrah. A. Meringankan beban orang lain yang memiliki kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. B. Membersihkan harta dan jiwa. C. Mendidik agar menjadi orang pemurah dan senang menolong. D. Membiasakan diri mengamalkan sifat terpuji. E. Bentuk syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita tahu ya anak-anak ibu semua, dengan kita berzakat, kita harus tahu cara kita untuk menolong orang lain. Dan kita juga termasuk kepada sifat orang yang dermawan ya. Dengan kita menolong orang, insya Allah Allah akan mempermudahkan jalan kita. Makanya ibu bilang sama anak-anak ibu semua, kita tidak boleh pelit dengan kawan. Kita harus selalu menolong, hidup rukun dan rajin beribadah ya. Kemudian lanjut. Siapa yang bisa membacakan kesimpulan daripada materi kita hari ini? Saya Bu. Ya, boleh silakan. Siapa? Nurmalida ya? Boleh silakan. Zakat merupakan suatu kewajiban yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim yang sudah sampai maaf ya. Ini, nggak ada nampak gambarnya nih. Ada.
sudah sampai 1 nisab dalam 1 tahun guna untuk menyucikan jiwa manusia dari sifat keji, kikir, pelit, rakus, dan tamak, Bu. Ya, bagus sekali. Seperti Ibu bilang tadi ya, dengan kita mempelajari materi zakat kita pada hari ini, kita bisa terbuka pikiran kita untuk selalu menolong teman-teman kita yang membutuhkan. Misalnya tidak mesti dalam bulan puasa saja kita memberi pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan. Misalnya waktu ada terjadinya bencana, alangkah baiknya kita misalnya boleh kita berikan baju bekas kita. Misalnya kita tidak punya uang, ya kan? Kita boleh memberikan baju bekas kita kepada orang yang membutuhkan. Kalau karena gini ya anak-anak ibu semua, kita ini menolong orang ataupun bersedekah tidak mesti tunggu kita kaya, ya. Walaupun kita hidupnya sederhana, tapi kalau kita bersedekah 1.000 perak saja, Allah bisa mencatatnya dengan 1.000 kebaikan, ya. Jadi untuk hari ini sampai di sini dulu materi kita. Ada yang kurang mengerti anak-anak ibu boleh bertanya ya. Udah mengerti, Bu. Sudah, Bu. Sudah mengerti? Udah, Bu. Terima kasih. Sudah paham? Sudah, Bu. Nanti di rumah ya, tolong anak-anak ibu membuat PR tentang tata cara menolong ya antara sesama ya. Ya, Bu. Boleh ditulis ya, misalnya menolong dalam bentuk misalnya banjir, misalnya kan. Kemudian misalnya gempa, nanti boleh ditulis apa-apa itu. Coba perhatikan di sini ada LKPD-nya ya. Boleh dibentuk kelompok, tapi tidak mungkin hari ini lagi karena mengingat waktu sudah mau habis ya. Nanti dikumpul minggu depan. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, jadi Ya, Bu. untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Subhanallah, Ibu Rizka.